Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di dalam kediamannya. Soekarno? Hatta? Kenapa kalian menculik kami di sini? Kami di sini ingin membahas tentang proklamasi, Bu. Bukankah sudah Soekarno katakan bahwa hal ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Bukankah Indonesia masih terlalu muda untuk memproklamasikan kemerdekaannya? Apalagi kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita akan menunggu janji-janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu penjajah. Rakyat kita berhak bebas dan inilah saatnya. Sudah. Kita selesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Kamu tolong lepaskan talinya Bung Hatta dan kamu tolong melepaskan talinya Bung Karno. Bung Hatta, Bung Karno, mari ikut saya sebentar. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung, kalau kita pasti bisa berusaha. Seperti pemuda di Jakarta tersebut sudah menyusun strategi. Bagaimana pendapatmu, Bung Karno? Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Sabu, kacamata ambo kemana? Iya, Bu. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan segera. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika memang iya, maka kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi mereka tahu sedang merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Baiklah, kita akan ke sana malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih.
Sebenarnya saya turut gembira dengan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Baik, Bung. Terima kasih. Ada pena dan kertas. Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya jangan ditandatangani oleh PKI. Karena PKI adalah bantuan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa bantuan Jepang sekalipun. Apakah di antara kalian mempunyai pendapat bagaimana menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana dengan Bung Karno sendiri? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana dengan hadirin? Setuju. Kamu tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baik. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh sang istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Gimana kalau Ibu aja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak siap-siap dulu sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah.
dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baiklah, saya akan menyuruh anak ibu saya untuk mengibarkan bendera merah putih. Baik, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengumpulkan saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting yang maha penting bagi bangsa kita. Sudah berpuluh-puluh tahun kita dijajah, gelombang-gelombang penjajahan. Maka tadi malam kami rakyat-rakyat Indonesia telah merumuskan suatu rumusan, yaitu proklamasi. Maka saya akan membacakan proklamasi itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Di sana tempat lahir beta, dibuai, Merdeka! bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Peristiwa itu sendiri telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mengisi kegiatan yang membangun, berprestasi, dan menyatukan bangsa. Kita harus membalas budi para pahlawan terdahulu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia.